Hai, saya Feby Maurensya Sola, mahasiswa program Studi Pendidikan Agama Kristen Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi antara guru dan siswa. Perlu diketahui bahwa dalam proses pendidikan sering ditemui kegagalan, dan sebenarnya kegagalan itu dipengaruhi oleh sistem komunikasi antara seorang guru sebagai pendidik dan siswa sebagai naradidik. Untuk itu, kita akan mempelajari lebih dalam komunikasi yang baik seperti apa antara guru dan siswa yang harus diterapkan, dan sebenarnya seperti apa respon balik dari siswa kepada guru agar proses belajar mengajar di dalam kelas dapat berjalan dengan baik. Untuk mempelajari lebih lanjut materi kali ini, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti dari komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah upaya untuk membangun interaksi antara komunikator sebagai pengirim pesan kepada komunikan sebagai orang yang menerima pesan. Diharapkan dari pengiriman pesan itu terjadi feedback dari si penerima pesan kepada si pengirim pesan. Komunikasi yang efektif yang perlu dibangun oleh seorang guru kepada seorang siswa harus memperhatikan 3 pola penting. Yang pertama, komunikasi sebagai sebuah aksi atau dikenal dengan komunikasi satu arah. Dan yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi yang dikenal dengan 2 arah. Dan yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi atau dikenal dengan komunikasi dari banyak arah. Untuk poin pertama, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah merupakan sebuah komunikasi yang terlihat monoton, di mana komunikasi itu selalu memperlihatkan bahwa guru saja yang berperan aktif sehingga siswa hanya duduk menjadi pendengar saja. Dan pada poin yang pertama ini memperlihatkan bahwa sebenarnya komunikasi satu arah menjadi tidak efektif atau memunculkan kegagalan di dalam dunia pendidikan. Untuk poin yang kedua, yaitu komunikasi sebagai interaksi. Pada komunikasi kali ini, ia lebih memperlihatkan bagaimana siswa selalu berperan aktif. Kalau pada sebelumnya, siswa terlihat lebih monoton karena gurunya berperan aktif, maka berbanding terbalik dengan sekarang. Pada poin yang kedua ini memperlihatkan bahwa interaksi yang dibangun antara guru dan siswa terlihat semakin seimbang, di mana guru tidak hanya menerangkan materi atau memberikan materi secara cuma-cuma saja, tetapi terjadi respon baik atau respon balik dari seorang siswa kepada guru itu sendiri berdasarkan materi yang dijelaskan tadi. Pada poin yang ketiga membahas tentang komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi dari banyak arah, di mana pada poin ini memperlihatkan bahwa pendidikan itu berkembang secara luas dengan tidak hanya guru yang berperan aktif atau siswa saja yang berperan aktif, melainkan lebih meluas dengan sesama siswa, di mana pada model komunikasi transaksi ini terlihat bahwa guru menerangkan materi, lalu siswa pun juga merespon baik kepada sang guru, dan yang terlebih lagi aktif di dalam ini yaitu siswa dan siswa yang saling memberikan pendapat atau respon mereka terhadap materi yang telah dijelaskan tadi. Dengan memperlihatkan 3 pola ini, menandakan bahwa dunia pendidikan semakin berkembang dan pengembangannya itu dipengaruhi dengan pola-pola berkomunikasi dalam pendidikan yang semakin meluas. Kita juga harus mengetahui bahwa di dalam melakukan pendidikan ada 5 strategi penting yang harus dibangun oleh siswa dan guru, di mana strategi ini akan membantu proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang pertama yaitu respect, yang kedua empati, yang ketiga audible, yang keempat jelas maknanya, dan yang kelima adalah rendah hati. Pada poin yang pertama yang menjelaskan tentang respect memperlihatkan bahwa sebenarnya komunikasi harus diawali dengan respon baik dari guru itu sendiri kepada siswa, di mana diharapkan bahwa ketika guru harus merespon bahkan merespek siswa itu sendiri atas setiap tanggapan yang diberikan, maka hal yang sama juga diharapkan agar siswa dapat merespek apa yang disampaikan oleh guru, terutama materi yang diajarkan tadi. Untuk itu, pada poin yang pertama, aspek respek ini menjadi sangat penting dan harus menjadi perhatian bersama dari para guru dan siswa, terutama guru sebagai pendidik dan pengajar dalam proses belajar mengajar ke depan.
Pada aspek kedua, membicarakan tentang empati. Berbicara empati merupakan kemampuan untuk menempatkan diri dalam situasi dan kondisi yang tidak hanya ditempati oleh kita sendiri, tetapi orang lain juga turut mengambil bagian di dalam situasi dan kondisi yang dialami itu. Nah, pada poin yang kedua ini pentingnya guru dikatakan baik jika ia lebih mementingkan atau ia mampu menempatkan diri secara baik dalam situasi dan kondisi yang dialami oleh peserta didiknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya mementingkan keinginannya sendiri untuk diutamakan di dalam proses belajar mengajar bersama siswa itu sendiri. Untuk itu, poin yang kedua menjadi acuan penting bahwa sebenarnya sikap empati harus dimiliki oleh seorang guru agar guru dapat mengetahui secara mendalam dan secara baik bagaimana kehidupan sang siswa yang diajarnya, agar melanjutkan proses belajar mengajar ke depannya menjadi lebih baik. Pada poin yang ketiga, menjelaskan tentang komunikasi audible. Komunikasi audible merupakan komunikasi yang memperlihatkan bahwa proses pendengaran menjadi sangat penting, di mana dalam komunikasi ini, suatu pesan dikategorikan baik jika ia melalui beberapa syarat, di antaranya penyampaian yang sopan, kata-kata yang sopan, dan raut muka yang cerah juga begitu menentukan sebuah proses belajar mengajar, bahkan di dalam berkomunikasi itu sendiri menjadi sangat penting, terutama bagi seorang guru sebagai pendidik dan sebagai siswa yang ditujukan atau naradidik. Pada poin yang keempat, membahas tentang jelas maknanya, di mana jelas maknanya menunjuk kepada sebuah upaya yang dilakukan oleh guru agar anak dapat memahami apa maksud dari penyampaian yang diberikan oleh guru itu sendiri. Untuk itu, seorang guru dalam berkomunikasi harus menyampaikan kata-kata yang memang dapat dipahami oleh sang naradidik, agar tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik, ditentukan oleh bahasa dan penggunaan kata yang dilakukan oleh guru kepada sang naradidik. Itu juga menjadi acuan penting di dalam membangun komunikasi yang efektif. Pada poin yang terakhir atau poin yang kelima, membahas tentang sikap rendah hati. Seorang pengajar atau seorang guru harus memiliki sikap rendah hati, di mana di dalam sikap rendah hati itu ia harus saling menghargai antara guru dan siswa, lalu terjadi komunikasi yang sopan antara guru dan siswa, dan yang terpenting adalah pengendalian diri dari guru itu sendiri terhadap siswa di dalam proses belajar mengajar. Untuk itu, ketika 5 poin ini diperhatikan oleh sang guru sebagai pengajar, maka itu dapat menentukan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh guru dan siswa itu sangatlah efektif guna menunjang tujuan pembelajaran yang nantinya akan dicapai oleh guru dan siswa di dalam suatu lembaga pendidikan. Demikian pembahasan mengenai komunikasi antara guru dan siswa. Sekian dan terima kasih. Bye.